Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin melanjutkan dari proyek pamungkas mata kuliah jaringan komputer 2, part berapa ini? 4 ya? Oke, pada part kali ini saya akan melakukan testing dulu. Kemarin kan sudah melakukan konfigurasi dan pemasangan router dan juga pemasangan server pada region 2 kita bikin, yaitu Singapura, tapi saya belum sempat untuk testingnya. Tapi sebenarnya ada masalah kemarin, yaitu pada router 14 ke 16 ya, router 13 ke 16, dari ujung 13 ini ke router ujung ke 16 ini. Masalahnya adalah yang setelah saya telusuri, tanpa belum mengganti apa-apa, setelah saya menggunakan yaitu tracer, jadi kita akan nge-tracking ke dari IP tujuannya mau kemana, yaitu 172.16.2.10 itu adalah IP ke si router 16, tapi dia ke port. Nah, ini kalian bisa lihat ke port yang gigabit Ethernet 00 yang ya gigabit Ethernet 00 yang arah ke atas, yang berarti otomatis masalahnya berarti berada di 14 dan ke 15. Sebenarnya kalau mereka di ping biasa masih bisa, cuman di sini kita mau mengubah IP-nya aja dari misalnya ini 16.2.25 ke mendekati dari si 15-nya. Kalau di 15 dia 010-nya 6 ya, kalau misalnya ini 172 16.2.6, berarti kalau di router 14 gitu 172 16.2.5. Jadi kita akan masuk dulu ke mode enable udah, config terminal, terus kita masuk ke interface G010, kita no IP address dulu biar kosong, nggak nabrak. Supaya kita masukin IP address-nya 172.16.2.5 255.255.255.252, terus kita no shutdown. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan langsung coba aja tes ping dulu ya, dari 14 ke 15 apakah error. Ping 172.16.2.5 .6 berhasil. Begitu juga sebaliknya ke router 14 dari 15 dan juga ke 16-nya juga nanti. Sabar. Ping 172.16.2.5 berhasil ke 14-nya, terus ke 16-nya berhasil juga. Aduh, pencet Windows. Nggak usah. Kita X dulu. Sabar. Dan kita coba langsung dari 13 ke 16. 172.16.10. Dia masih tidak mau. Berarti caranya masih gagal ya, bisa dibilang. Nanti mungkin saya akan benerin ya untuk selanjutnya, ke part yang selanjutnya. Sebenarnya setelah mengganti IP ini tuh saya sebenarnya mau fokus ke bikin, mungkin ya, sabar, sebelum bikin, masalahnya mungkin di novasifnya ya, mungkin. Tapi ini masih hanya menebak-nebak dulu aja. Setidaknya kita masih bisa ke router 16 sebelumnya, tapi pakainya IP yang satunya, yaitu 1 titik berapa ini, sabar, 13, yang 13 dia bisanya, yang arah ke bawah tuh. Seenggaknya itu yang bisa, ntar kita bedarin lagi. Tapi sebelum itu saya juga mau tes ping dari
server ke server dulu. Jadi dari server 3 ke server 4. Oke, kita keluar dulu. Sabar, kita lihat IP-nya. Kalau yang ini 226, kalau ini berapa? Sabar. 194. Coba kita tes. Ping 172 16.2 226 ya. Benar nggak? Sabar. Lupa, sabar. 193. Berhasil ya dia ke server 3 ke server 4. Harusnya begitu. Kita coba ke ke router sebelahnya. Ya gateway juga sih sebetulnya. 194. Sabar. Berhasil juga. Oke, sabar. Oke. Selanjutnya kita dari server 4 ke server 3 tadi 172.16.2.22 berapa tadi? 225. Berhasil, kita coba ke sabar. 225. Oh, oke. Sabar. 225. Berarti ini tadi 226. Bener kan ini 226. Oh, iya benar. Ini gateway-nya 193, ini 194. Berarti 225 ini ke routernya ya, ke router sebelah dari server 3 ini, yaitu router 13. Selanjutnya kita coba ke servernya, berhasil juga. Coba juga kita dari ujung ke ujung, kayak misalnya router 13 tadi, ini IP-nya berapa? 010, sabar. 42. Kita coba ping dari router 19. Ping 172.16.242. Berhasil. Oke, setelah berhasil semua, sabar. Kita close dulu. Oke, setelah berhasil semua, saya mau melakukan sebuah konfigurasi atau bisa juga membuat topologi baru lagi, yaitu membuat region 3 seperti pada topologi ini, topologi yang udah jadi. Yang mana tadi ya? Nah, yang sebelah kanan ini yaitu saya ingin membuat yang Malaysia. Untuk networknya yaitu dia 172.16.3.0. Lalu dan juga untuk OSPF areanya juga masih 0. Terus juga untuk routernya di sini masih sama ya. Untuk routernya masih sama. Masih butuh untuk server 1-nya 6, server 2-nya 6. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini dia tidak membuat server, tapi dia dari sini. Dari apa ini? Dari NAT.
Tapi di sini saya ingin membuat topologinya dulu aja sebelumnya, yaitu saya menambahkan router 6 bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 router dulu, membuat topologinya, terus memberikan mungkin IP-nya, terus baru kita lanjut nanti. Mungkin lanjutannya mungkin lanjut di part. Aduh, sabar. Tunggu. Malaysia 3. Ya, kita bikin topologinya dulu aja. Kita bikin topologi full dari Malaysia. Dari Malaysia aja dulu. Terus kita end live rekamannya dulu untuk part 4 ini. Jadi part 4 hanya bikin topologi dulu, belum memberikan IP yang pasti. Karena saya tadi itu ada kesalahan pada simulasinya saya pikir dia hampir sama sebetulnya seperti yang sebelumnya ini menggunakan server, tapi dia menggunakan di sini router lagi, terus baru kita sambungin pakai apa ini namanya, namanya itu ini 356024 PS pada switch, dia tipenya switch berarti. Jadi kita lanjut aja bikin dulu. Mana ya? Ya. Jadi simulasi saya bikinnya dia malah menggunakan server seperti ini. Jadinya ini ada sedikit kesalahan. Jadi saya hanya bikin topologinya dulu aja. Topologi dari region 3-nya. Jadi untuk part 4 ini nanti memang no edit. Jadinya saya terus terang aja. Saya bikinnya hanya region 3. Kalau mau sih bikin sekalian semua ya. Sekalian semua aja sekalian. Kalau buat topologi, kita bikin aja. Yuk, kita bikin dulu aja berarti router. Kita tambahin dulu router. Di dalam routernya kita patiin. Kita tambahin untuk port ke ke fibernya, kita tambahin seperti ini. Terus kita tambahin untuk port fiber optiknya. Bikin 4. Jadi nanti ada 4 port. Terus kita copy 1 2 3 4 5. Bikin aja kurang lebih seperti ini. Bukan kurang lebih, ini kurang banget. Terus kita copy lagi. Kita bikin 2. Ini kita agak ke atasin. Ini agak kecil aja berarti bikinnya. Supaya bisa muat, bisa pas. Jadi untuk part 5 nanti akan full konfigurasi lagi. Ya, pas segini. Jadi ini murni mistake dari saya. Jadi saya buat topologinya dulu aja. Sambungin. Sabar. Kayaknya ada yang kurang tadi.
302. Bisa. Sabar. 00 ke 00. Kita namain dulu apa enggak ya? Tapi di sini dari 25 ya, 25, 24. Harusnya dari kanan. Tapi Nanan bisa ganti nama deh. Oke, bisa. Nanti kita ganti nama dulu. Ini 25. Benar kan? Ya 25. Selanjutnya ini 26. Biar nggak lupa dan enak. 26. Ayo buka. Sabar di close dulu. Biar nggak nge-lag. 26. 27. 8. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. 32. 33. 33. 34. 35. Sebenarnya kalau masukin konfigurasi doang bisa sih. Bisa. Tapi nggak pakai server. Jadi dia belum bisa langsung testing. Bisa. 36. Sambungin 26 ke 27. 010 ke 00. Dari 27 ke 28010. Jadi ini rata-rata cuma 010, 00, 010, 00 seperti itu biar gampang diingatnya. Atau juga bukan diingat juga sih, untuk alurnya juga jadi lebih enak kita ngingetnya. Iya benar. Ya, 31 ke 32, 00 juga sama. Nol 010 gitu terus. Sama mungkin langsung setting BGP aja kali, langsung setting BGP kita. Ntar kita bikin as number. Mungkin sedikit pengertian kali ya dari EBGP sendiri. Kalau EBGP itu singkatan dari External Border Gateway Protocol, itu adalah bagian dari BGP. Berarti dari Border Gateway Protocolnya yang dipakai biasanya untuk bertukar informasi, atau bisa dibilang kita kayak mentransfer data gitu, atau bisa dibilang routing antar jaringan yang berbeda administrasinya, atau biasanya antar
perusahaan kayak yang misal di dalam topologi ini, atau juga bisa dibilang antar region. Jadi kayak dari region 3 yang di atas ini ke region 1. Seperti itu. Dan BGP itu tuh biasanya bekerja dengan konsep policy based routing, yang artinya jalurnya itu dipilih tidak hanya berdasarkan jarak seperti OSPF, tetapi juga bisa berdasarkan aturan dan kebijakan. Misalnya kayak jalur mana yang diprioritasin dan jalur mana yang diblok, jalur mana yang jadi backup. Dan tadi kan saya sebut itu AS number. AS number itu bisa dibilang singkatan dari Automo System. Itu adalah nomor identitas nomor identitas untuk sebuah AS-nya itu, yaitu kayak misalnya domain routingnya. Jadi yang dikelola oleh biasanya sebuah organisasi yang mempunyai kebijakan untuk routing sendiri. Dan di sini contohnya ya adalah pada router mana tadi kursornya? Oh ini. Router ya pada region 3 dan region 1. Di sini untuk AS number Indonesia adalah 11, dan untuk AS number Malaysia 33, dan 33, 44 dan 1222. Dan kenapa di sini membutuhkan AS number? Karena supaya nanti routernya itu bisa membedakan tetangga yang internal atau eksternal. Maksudnya adalah di sini kan Indonesia punya tetangga yaitu Singapura. Nah, ini masih masuknya internal lah, karena dia masih bisa nyambung lewat lintasnya ya, ada lintas dari router berapa tadi ya di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, dari router 12 ke 14 seperti itu. Eksternal ya dari jauh gini, dari menggunakan EBGP dari Indonesia ke Malaysia seperti itu. Dan EBGP juga tuh butuh AS number ya untuk membangun sebuah pairing. Jadi kayak network IP-nya berapa, remote HS berapa. Terus kenapa, mungkin ada pertanyaan, kenapa kan kalau pakai OSPF kan bisa. OSPF kan bisa dari misalnya kayak seperti Indonesia ke Singapura, dia bisa pakai OSPF aja. Simpelnya karena konsep OSPF itu IGP, Interior Gateway Protocol. Jadi cocok untuk routing dalam satu jaringan atau satu organisasi. Jadi kalau dipaksa pakai OSPF, seluruh regionnya itu bisa routing table itu jadi sangat besar dan bisa sangat berat, dan topologi jadi sulit untuk dikontrol. Semua area itu saling broadcast, bisa juga dan juga tidak ada kontrol kebijakan dari antar regionnya. Sedangkan kalau kenapa harus menggunakan EBGP itu tuh untuk skala yang lebih besar antar domain. Jadi kayak lebih cocok untuk pertukaran root antar AS number, bisa dibatasin, difilter, dan juga dikasih kebijakan atau root policy. Itu untuk sederhana dari BGP dan OSPF. Tadi mau ngapain? Oh iya, mau nyambung, lupa. Baru juga bentar ngejelasin, dah lupa. Oke, sambung dari 36 ke 35. Sabar, benar. Nah, jadi seperti ini, sudah melingkar-melingkar seperti ini, baru kita tambahkan kabel cross. Sabar. Sabar. Sabar.
Iya benar, 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 benar. Ini 00. 30 ke 27 00. 29 ke 26 00. Tambahin juga kabel dari router 25 ini pakai yang sabar. Lanjutin cross dulu aja. Dari 29, aduh. Dari 29 ke 32. Dari 29 ke mana lagi nih? Dari 29 ke 32 010 01. Kalau dari 30 ke 33 01 juga. Terus dari 3 berapa tadi ini? 25 26 27 28 29 30 31 32 32 ke 36 00 35 ke 36 0 3 3 ke 3 berapa ini? 32 31 32 25 26 27 28 29 30 31 32. Ada ke-32-nya dia 00 juga. Terus kita sambung lurus dari 29 ke 32 pakai yang 31 32 33. Oh ya, ke-33-nya sabar. Dari 25 26 27 dari atas dulu aja, dari 27 020 ke 29 020 terus 30 ke 26 020 020. Aduh, salah kabel. Nah, dari 29 ke 33 030 030. Terus dari 2 berapa ini? 30 ke 32 030 juga. Sisanya kita sambungin aja dari 33 ke 35 020. Terus dari 32 ke 36 juga 020. Nah, seperti ini. Karena di server nggak usah, karena beda. Terus kita isi aja IP-nya. Oh iya, kita sambungin juga untuk BGP. Nanti aja deh, kita isi IP dulu aja. Sabar. Yang di 25 kita masuk. Oh iya, belum dihidupin. Berarti semua belum dihidupin tadi. Waduh. Kita hidupin deh. Kita hidupin dulu satu-satu. Biar cepat. Kita hidupin. Ke 28. 29. 30. 31. Ya sebenarnya nggak harus urut juga sih.
Lupa dihidupin, kira udah dihidupin. Langsung tempel-tempel aja tadi. Oke, gak apa-apa. Kita hidupin aja semua. Ini router 34. Terus kita buka router 35. Kita hidupin cet tombolnya. Untung belum nyeting. Kalau udah nyeting bisa ke reset. Ini udah mati apa belum? Ini udah hidup apa mati? Ini udah hidup. Oke. Kita lanjut ke router 25. No, kita masuk ke N dulu, config terminal. No IP domain lookup. Tapi di area mana tadi ya? Area Malaysia ini masih pakai OSPF ya, yang BGP itu hanya lintasnya dari sebelah kanan ini. Dia masih pakai OSPF. OSPF-nya berarti 172.16.3.0. Dulu. Oke. Terus kita ganti namanya router 25. Kita kasih interface ke G000. Terus masukin IP address-nya 172.16.3.225. Masukin subnet mask-nya 255.255.255.252. Oh, 224. Sabar. Iya, pakai yang 224. Terus kita no shutdown biar hostnya masih bisa banyak untuk ke sebelah kanan ya tadi ya, sebelah kanan dari topologi ini yang kena. Ntar saya coba lagi. Tadi mau kemana? Oh iya, mau ngasih IP. Oke, udah ke 00. Terus kita ke interface. Oh iya, keluar dulu. Exit. Exit. Kok terus interface G010. Kita masukin IP address-nya 172.16.3.22. Sabar. Tadi salah IP-nya. Sabar, nanti kita ganti aja. 255, 255, 255, 252. Terus kita shutdown. Sabar, kita masuk ke interface. Kalau sudah no IP address, kita kasih IP address-nya. Sabar, mana tadi IP address? Nah, biar cepat. Ini 1. Ininya tetap 224. Oh, nggak bisa, berarti 252. Ntar kita ganti aja. Selanjutnya udah kita isi 00 dan 01 untuk ke bawah untuk ke atas dan ke bawah. Terus kita isi router OSPF-nya. Network-nya 172.16.3.0. 000 255 OSPF area 0. Terus kita N, kita WR. Clear 25, terus kita masuk ke router 26. Kita no, kita N, config terminal, terus kita masukin hostname-nya yaitu router 6. Router 26, terus kita masukin no IP domain lookup di
bersihin dulu supaya nggak ada tubrukan. Terus kita masuk ke interface G000 ke sebelah kanan lagi. Kita masukin IP address-nya 172.16.3.2. Ya, 3.2 terus 255.255.255.255.2. Terus aduh sabar. Terus kita no shutdown. Terus kita intip ke hijau. Terus kita exit, terus kita ngarah ke kanan, yaitu interface G010. Kita baru masukin IP address-nya 172.16.3.5, terus masukin supply informasinya 255.255.255.255.2. Terus kita no shutdown, kita aktifin, terus kita ngarah ke arah ke serong kiri bawah ke 29. Jadi kita exit aduh jangan lupa interface-nya G0. Terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.50. Sudah selesai 255.255.252. Kita pakai slash 32 aja. Nanti kita baru benerin lagi untuk yang ke arah servernya, yaitu 25 dan juga 31. Iya 31. Jangan lupa di Sultan. Terus kita mau setting ke arah bawah ke router 230. Terus interface G020. Masukin IP address. Sabar. Ya. Sabar, kita masukin kalau itu ya bisa 172.16. Kayaknya sih bisa, tapi 58 terus 255.255.255.252. Terus kita masuk down, kita hidupin, terus kita end aja, terus WL 26 clear, kita ke 27. Oh belum, lupa lagi, itu belum jauh. Kita belum setting OSPF-nya, yaitu router OSPF 1 network 172.16.3.3.0.0.0.255 area 0. Terus kita end, baru kita WR. Nah, kita sudah clear ke router yang 6. Kali, aduh. Tadi ke router berapa ya di setting? Router 26 ya. Oke, kita setting ke router 27. Baru 3 router, udah habis 10 menit. 30. Oke, gak apa-apa. Terus kita kita end, kita pakai terminal, terus kita masukin, jangan, no IP domain lookup dulu. Sebenarnya kalau langsung juga nggak apa-apa sih. Ini biar pure aman. Kita kasih hostname-nya router 27. Kita masukin interface G00 ke arah sebelah kanan. Aduh salah, 000. Terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.6 255.255.255.252. Aduh, nggak dikasih titik. Terus kita shutdown. Terus kita exit, kita masuk ke arah ke sebelah kirinya, yaitu router 28.
kita masuk ke interface key 010, terus kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.3.9, terus kita masukin subnet mask-nya 255.255.255.255.252, terus kita jangan lupa hidupin, terus kita keluar. Kita lanjut ke bagian interface-nya yang sebelah kanan bawah ini, yang ke arah router 30 pakai kabel cross. Mau ngapain tadi ya? Oh iya, mau nyambungin interface G00, masukin IP address-nya 172.16.3.85, 255.255.255.252, 252, ya benar, no shutdown, terus kita end. Oh iya, belum, kalau SPF-nya belum, kita masukin ya, router OSPF 1, kita masukin networknya sama semua untuk setiap satu region, berarti 172.16.3.0.00255 area 0 sesuai sama area 0 sesuai sama ketentuannya. Tadi mau ngapain? Oh ya, keluar, terus kita WR. Selanjutnya kita tes ke sini ke router 28. Kok belum hidup? Kayaknya tadi udah dihidupin. Tuh udah dihidupin. Aduh, yang lainnya gimana lagi? Udah dihidupin belum? Sabar, kita cek. Lah ini udah. Tinggal kepencet yang ini. Nanti kita tunggu. Terno, kita end. Kita masuk ke router 28 sekarang. Kita masuk ke config terminal dulu. Kita no IP domain lookup. Terus kita masukin hostname-nya yaitu router 28, terus kita masukin IP address lagi, interface G000 ngarah ke 27-nya, terus kita masukin IP address-nya 172.16.2.3, kalau 2 itu untuk Singapura yang ke bawahnya Indonesia 10. Subnet masih belum. 255, terus kita masukin no shutdown untuk diaktifin, terus kita keluar, kita masuk ke arah ke bawah ke router 29 G010, terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.13, terus kita no shutdown. Setelah itu kita masukin router OSPF-nya 1, terus masukin network-nya sama kayak yang sebelumnya juga 16.3.0.0.0.255 area 0. Setelah itu kita NWR aja. Kita lanjut ke router 29. Sabar. Astagfirullah. Masuk ke terminal. Tadi mau ngapain? Oh ya, ganti nama dulu. Ini router 29, terus masukin IP lagi. No IP domain lookup, terus kita masuk ke interface Y00 ngarah ke 28-nya. IP address 172.16.3.14, 255.255.255.252, terus kita langsung join, terus kita exit, kita ngarah ke kanan sekarang. Sabar. Tadi mau ngapain, arah kemana? Oh iya, arah ke kanan.
interface G010, terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.417 terus 17 terus 255 ini terus PTS/30 kita no sudoin biar aktif, terus kita keluar, kita masuk ke arah sebelah kanan dulu baru ke bawah. Ini untuk cross. Jadi 300 ngarah ke atas kanan, arah ke 26, terus kita masukin IP address 172.16.3.49, terus 255.255.255.252, terus kita no shutdown, terus kita end, oh iya belum Pak, sabar. Interface G01-nya belum. Masukin IP address-nya 172.16.3.69 255.255.255.252. Kok nggak ada titiknya? 252, terus kita jangan lupa no shutdown. Terus kita exit NWR aja. Oh iya, lupa lagi OSPF-nya belum. Config terminal, router OSPF 172.16.3.0, terus ini 255 area 0. Areanya nggak mau. Berarti uang kok unik, harusnya ini masuk dulu baru kasih naik port. 172.16.3.0 area 0. Tidak, aduh kan 0, kurang fokus. Selanjutnya mengarah ke bawah. Sabar. Tadi udah diisi ke berapa aja? Dilupa. 01 yang serial 0100 030 tuh ke bawah, 020 ke atas. Oh iya benar. Kita belum setting ke situ. Ke atas dan ke bawah. Ini kita ke bawah dulu baru ke atas. Q1 030 masukin IP address-nya 172.16.3.61 terus dia sudah masnya 255.255.252, terus kita masukin, sebelum kita exit kita masuk yang 2.0 terus masukin IP address-nya 172.16.3.86, subnetmasnya 255.255.255.252/30 juga. Lupa di no shutdown. Sabar, ini ada yang aneh. Apa belum di setting ya di sini? Oh iya belum di setting. Sorry. Berarti tadi oh iya salah di situ. Berarti sabar. Ini efek mengantuk. Tapi padahal masih jam segini, aneh emang ini. 300 ini kita no IP address. Di bagian sini yang salah.
Iya benar. Masukin IP address-nya 172.16.3.54. Banyak benar 504, terus 255, 255, 255, 252, terus kita no shutdownin, terus kita exit, baru kita masuk ke interface G020 020, terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.85, masukin subnet mask-nya 255, 255, 255, 252, terus kita no shutdown, terus kita end, kita WR. Nah, harusnya nyala. Tadi mau nyeting apa ya, lupa. Nyeting router 29020-nya udah, 86 no shutdown dah berarti. Kita end, kita WR karena OSPP tadi udah ya. Aduh. Lanjut ke router yang terakhir di bagian yang atas, yaitu 30. Kita end dulu, masuk config terminal, ganti nama dulu, hostname-nya router 30, kita no IP domain lookup, interface G000, mengarah ke kiri ke router 39. Kita masukin IP address-nya 172.16.3.18, 255.255.255.255.i252, terus kita no shutdownin. Kita masukin kita exit dulu, terus baru kita masuk ke interface yang mengarah ke mana ini, nggak kelihatan, ke kiri, ke kanan, mengarah ke 25 010, terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.21, terus masukin subnet mask-nya 255, 255, 255, 255, 252, terus ini ngapa ngikut ke sini harusnya. Nah, baru sudah. Habis 01 dan 00-nya udah, lanjut ke G00 ngarah ke 27, share ke kiri itu, kiri atas, terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.53, 255, 255, 255, 255, 252. Jangan lupa masukin shutdown-nya biar aktif. Aduh, sabar. Sekarang yang mengarah ke atas yaitu exit dulu. G020, masukin IP address 172.16.3. Sabarnya agak dicerahin aja. Ya segini aja. Kayak berubah deh. 020-nya ke 57, terus 255, 255, 255, 252, terus kita langsung keluar lagi. Kita masuk ke yang serong ke kiri, ya ke kiri bawah, yaitu router 33. Kita interface G001 dong. Apa jadi 02? IP address 172.16.3.673, 255, 255, 255, 252, terus kita no shutdownin.
Kita exit, kita masukin lagi yang arah di bawahnya pas, yaitu ke router 32, yaitu portnya 030, IP address 172.16.3.66, masukin subnet masknya 255.255.255.252, shutdown, terus kita exit, kita masukin router OSPF-nya 1, masukin network-nya 172, nggak bisa di tap ya biar cepet, 3.0, terus aduh 000 255 area 0. Sabar. Aduh, selanjutnya tes ping kali ya. Coba tes ping. Kita NWR. Coba kita mari kita kita X, coba kita tes ping ke router 28. Pakai pasif gak harusnya 10. N ping 172.16.3.10. Oke, berarti masalahnya kayaknya itu di pasif pada router 13. Ntar kita konsultasi nanti setelah part berapa ya? Part selanjutnya pokoknya. 45 kayaknya. Oke, dari 25 ke 28 udah berhasil, lanjutnya kita dari bawah sini. Kita setting dulu. CLI no, kita masukin enable config terminal, hostname-nya router 31. Terus kita masuk ke langsung aja lah langsung ke 00 yang mengarah server ke kiri, itu berarti 34 ya, 34. 31 berarti 3, oh iya benar 35. Kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.3.193. Aduh, nggak ada titiknya. 193.255.255.255.252. Terus kita no shoot. Oh my god. Ada salah. Salah, bukan. Kok jadi ini sih kesini? Sabar. Aduh, ini di push dulu. Ya, address supaya nggak nabrak. Kita exit. 00 itu yang kayak seperti biasa. Masukin lagi. Aduh. Efek. Waduh. Ada. Interface di non. Aduh. No. Ini ngarah ke atas berarti router 32 172 16.3.25 255, terus kita no shutdown, kita exit, terus kita masuk ke bawahnya yaitu 356.010, masukin IP address-nya 172.16.3.46, 255. Terus kita no shutdown, terus kita masuk lagi ke enggak. Kita atur langsung router OSPF-nya 1, network-nya samain semua 172.16.3.0.000.255 area 0.
Tapi kayaknya pasif itu berguna juga deh buat biar nggak nabrak dan dia bisa ngarahinnya ke atas gitu, kayak misal nanti dari server ini server 5 dan server 6. Ini mau ngapain? Oh iya udah, exit NWR ke router 32. Dan masuk ke terminal, kita masuk ke G000 yang mengarah ke router 31. Masukin IP address-nya 172.16.3.26 255.255.255.252, terus no shutdown, terus kita exit, kita masuk ke G010 itu mengarah ke kiri, yang ke 33 masukin IP address-nya 172.16.3.29, terus kita masukin subnet mask-nya 255 255, terus kita no shutdown, exit, terus kita lanjut ke kiri, kanan udah, ke atas sekarang kiri. Terus G030, terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.65, masukin subnet mask-nya 255, no shutdown, terus kita exit, kita masuk ke serong kiri bawah, yaitu mengarah ke router 35. Bukan, ke router 29. Berarti sabar. Aduh. Udah, untung semoga jangan ketiduran saat merekam. IP address 172.16.3.70. Mungkin dikarenakan karena kipas sih. Karena kipas di sebelahnya untuk mendinginkan ini supaya bertahan lama, seperti itu. Oke. Tapi ya minusnya banyak. Tadi mau ngapain ya? Oh iya, ngasih IP yang ke tadi yang serong ke atas udah, sekarang ke bawah. Pas ke bawah. Bisa baru. Udah, sabar dulu. 00. Loh. Oh iya benar. Gig 0. Oh, interface nggak ada. INT gig 020. Masukin IP address-nya 172.16.3.77 255.255.252. Hai ya, kurang 1. 255. Oke, baru kita hidupin. Kita end, kita keluar. Oh iya belum. Kita belum atur yang 00-nya, kita no shutdown aja. Kita exit, terus kita masukin router OSPF-nya sama, yaitu network 172.16.3.0 terus 000.255 area 0. Kita NWR aja. Sudah setting ke router 33. Sabar.
Astagfirullahaladzim. Baru router 33 ini. Apalagi ngitung dulu IP-nya. Hostname. Ini router 33 masukin masukin dulu ke 000 ngarah ke sebelumnya. Kita masukin IP address-nya 172.16.3.30 255.255.255.255.252 terus kita hidupin. Terus kita exit, kita masuk sekarang ke interface key 01 ngarah ke 34. Aduh, sabar. Ini benar. Terus kita masukin IP address-nya 172.16.3.33 terus 255.255.255.252 terus kita no shutdown, kita exit, kita lihat dulu. Iya benar. Terus kita masuk ke interface G030 yang arah ke atas ke router 29 iya. IP address-nya 172.16.030 kan? 62. Aduh, 3.62.255.255.255.252 terus kita no shutdown. Kita exit, kita arahin ke Gigabit 020 ngarah ke bawahnya ke router 35 IP address-nya jangan lupa 172.16.3. Aduh banyak benar 3.82 255 terus net masnya terus kita hidupin IP address interface GIS01 yang mengarah ke router 36. Terus kita masukin IP address-nya 172.16.3. Aduh, banyakan titiknya 3.74 255.255.255.252 terus kita jangan lupa di no shutdown. Kita exit, kita mau masuk ke yang arah ke serong kanan yaitu ke router 230. Kita ngasihnya hanya sama seperti sebelumnya yaitu no shutdown aja. Terus kita N, kita WR, terus sudah di WR. Ini udah kosong, kita lanjut ke router 34. Belum dihidupin juga ya di sini. Oke. Nah, kita tunggu. Prosesnya bentar. Jadi untuk part 4 kita tadi benerin koneksi, bikin topologi untuk region 3 Malaysia tapi belum full. Kita harusnya bikin NAC dan yang di seberangnya. Tapi mungkin ini sampai nyambungin ke untuk rute untuk BGP aja kali. Insya Allah ini sudah berapa menit? Udah 1 jam. Oke, router. Saya config terminal terus kita masukin hostname-nya 34. Terus kita masukin masukin IP address. Harusnya interface G00 dulu baru masukin IP address 172.16.3.34.255.255.255.252 terus kita jangan lupa hidupin. Kita exit. Tadi di router 33 udah SPF belum ya?
Eh, belum kan? Biar kita setting SPF dulu. Biar nggak lupa. Like, OSPF 1 networknya 172.16.2 titik 3.0.0.0.255 area 0. Terus kita NWR. Oke, kita lanjut setting lagi untuk router 34 ini. Untuk ngarah atas udah, sekarang aduh. Ngarah ke bawah. Itu interface G010. Masukin IP address-nya 172.16.3.37 255 255 jangan lupa dihidupin. Terus kita keluar, kita setting router OSPF-nya, router OSPF 1 network 172.16.3.0 area 0. Kita N, kita WR, kita close. Kita buka router 15. Aduh, sabar. Kita no, terus kita N. Aduh, malah di N. Harusnya di N. IN. Masukin copy terminal, masukin hostname-nya router 35, terus kita masukin ke F ke Gigabyte Ethernet 000 itu ke sebelah kiri ke router 34-nya lagi. IP address-nya 172.16.3.38 255 terus kita jangan lupa di no shutdown. Terus setelah itu kita keluar, kita sambungin ke interface Gigabyte 010 yang mengarah ke kanan, yaitu router 36. Masukin IP address-nya 172.16.3.41 terus 255 terus jangan lupa dihidupin. Terus kita exit, terus kita masukin ke atas 020, yaitu ke router 33. Sabar. Dua 16.3.81 untuk IP-nya 255. Ini subnet masnya 255 masih sama semua pakai SAS 30. Terus jangan lupa di no shutdown. Nah, seperti ini baru kita sambut lagi. Kita exit, kita hidupin juga yang untuk G00. Kita masukin perintah no shutdown. Nah, udah hidup seperti ini. Jangan lupa tambahin router OSPF ya. Kita exit, kita masukin kok interface lagi router OSPF 1. OSPF 1 networknya 172.16.3.0.000.255 area 0. Kita NWR. Sekarang lanjut ke router 36. Udah hidup kan? Oke, dat no, terus kita masuk ke enable config terminal, ganti namanya yaitu router 36. Masukin ke interface, kita arahin ke kanan,
Kiri kanan. Ke kiri dulu. IP addressnya 172.16.3.42.255 Sebenarnya 255, terus jangan lupa Dino Sultan. Terus kita keluar, kita masuk ke key 010, terus kita masukin IP addressnya 172.16.3.45. Jangan lupa subnet masnya 255, terus kita no shutdown, terus kita exit, kita masuk ke kiri 020, kita ngarahin ke atas pas, terus juga kita masukin IP addressnya 172.16.3.0. Aduh, salah, malah masukin yang router 78. titik 252. Terus kita jangan lupa di downloadin, kita hidupin, terus kita keluar. Malah exit. Sabar. Terus kita masukin ke aduh keganggu banget, sabar. Kita masukin 00, terus kita hidupin aja, terus kita exit. Jangan lupa root SPF-nya, network 172.16.3.0. Aduh, salah tanda 00255 area 0. Jangan lupa. Aduh, lupa 0 malah. Oke, kita lihat lagi. Ya sudah hijau. Kita coba testing dari 34 dari 31 ke 34. Berapa ini apinya? Aduh, nggak kelihatan lagi. 34. Coba. Ping 172.16.3.4. Berhasil. Terus kita coba antar server ini ya, dari atas ke bawah. Harusnya masih bisa karena masih satu network. Berapa ya tadi IP-nya? 25 ini dia 1. Nanti kita coba. Berhasil. Berarti dia berhasil. Semua topologinya ini sudah tersambung. Kita buat namanya dulu. Kayak gimana ya biasanya buat namanya, sabar. Region 2. Region 3. Sabar. Aduh, malah ini. Kita buka region 3 Malaysia. Dah. Kita bikin lagi bawahnya OSPF area apa area OSPF? OSPF area 0. Terus ininya IP-nya 172 atau networknya 172.16.3.0/24. Terus kita benerin dulu aja. Tambahin objek putih biar bagus. Iya, enggak estetika apa-apa. Untuk Malaysia kita benerin dulu. Nah, ini untuk warnanya dia apa? Biru apa hijau itu? Hijau udah. Oh, alah.
Betul, gas saja. Nggak ada warnanya. Oke, pilih yang fill color yang ini. Nah, baru mau. Kita juga bikin yang warna putih, kotakin kecil. Kita oke, terus kita bikin seperti ini aja. Nah, setelah tersambung semua, saya tadi mau melakukan bukan ritual ya, mau melakukan sabar. Tuh, like. Oh ya, mau nganuin yang namanya OSPF dan BGP-nya. Kita langsung aja. Oke, kita langsung aja. Dia kan sambungnya sambung lurus dulu ya, sambung lurus dulu, baru sambung silang. Ini juga sambung lurus. Kita close. Aduh, malah di close lagi gambarnya. Ya udah nggak apa-apa lah, ingat. Kita geser-geser dulu biar enak. Kita geser ke sini, ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini. Dari 6-nya kita pilih 00, 00 ke 020. Ini 00 juga ke 020. Oh, sabar. Sabar. 00020 benar. Terus kita sambungin dari router 6 ke router 5-nya yang sisa 1. Kita 030 berarti ya. Berarti dari router 6 ke 34 030. Dari router 10 ke 28. Aduh, ingusan. Aduh, sabar. 1028 berarti 010. Lu, sabar. Oh alah, sabar. Sabar. Kita matiin dulu. Dari router 600 dari 28-nya 028. Dari 10 ke 34 pakai 010 ke router 34-nya 020. Terus dari router 6 ke 34 itu 010 ke 030. Terus dari 10 ke 28 itu 00 ke 30. Nah, begini dia. Terus baru kita konfigurasi dulu untuk ngasih IP-nya. IP-nya ke 0001. Begitu juga dengan yang router yang seberang di tempat Malaysia. Coba. Oke, yuk. Config terminal, kita masukin interface-nya yaitu GIN0000. Masukin IP address-nya 172.16.13.1. Oh, ini bikin IP lintas juga sama kayak yang wait a minute. Kok 25 doang? Ini siapa yang naruh? Oh, saya sendiri.
dia bikin sebuah IP lintas seperti sebelumnya pada praktek part yang ke berapa ya? Ketiga ya, yang ketiga itu dari apa namanya? Ini router berapa? Ini router 14 ke router 12 ini itu dia membuat sebuah IP untuk lintasnya yaitu titik 12. Nah, kalau sekarang kita bikinnya yaitu titik 13. Terus tadi udah kasih nama ya. Udah ngasih IP, terus kita masukin keluar dulu. Nah, keluar dulu. Terus kita masukin ke Q010. Nah, di sini kita baru ngasih IP address-nya lagi 172.16.13.9. Terus masukin subnet mask-nya 255, 255, 255, 252. Terus kita no sudah. Nah, HP. Terus kita exit, kita end, kita WR. Terus kita masuk ke router 10. Masuk config terminal, kita masukin interface Q010. Masukin IP address-nya yaitu 172.16.13.5. Terus masukin subnet mask-nya 255, 255, 255, 252. Terus jangan lupa diaktifin. Terus kita exit, terus kita masuk ke G00. Masukin IP address-nya 172.16.13.13.255, terus kita hidupin, sudah, kita end, kita WR. Terus lanjut, ini jangan lupa di X. Tadi mau kemana? Oh iya, 28 belum, terus kita masuk 28. Terus kita end, kita masuk ke terminal, kita masukin interface-nya ke 03020 kok jadi 3. IP address 172.16.13.2. Subnetlistnya 255, terus kita masukin, kita hidupin, sudah, terus kita keluar, kita masuk ke Gigabit 030. Kita sesuaikan sama port yang udah kita colok. Untuk IP juga sesuaiin juga supaya tidak kelewat dari batasnya. Kalau bisa mungkin kalian bisa konsultasi juga ke alat bantuan kalian supaya IP-nya tidak terlalu bentrok. Dan kalau misalnya itu nggak langsung apa ya namanya ya, nggak langsung dapat dapat, belum tentu, karena dia itu masih harus dikasih suapan dulu, dikasih pengertian supaya dia sesuai sama algoritma kita, seperti itu. Kalau mau menanya-nanya, kalau nggak harus kita bikinkan seperti itu, jangan. Alhasil bisa sangat nyasar jauh nanti, sangat jauh sampai tidak terkendali. Karena ini untuk project, makanya saya lebih ke dia aja, terserah aku bikin berapa. Yang penting saya masih lihat-liatin lagi apakah itu IP-nya error atau enggak, IP-nya itu tidak sesuai, baru saya komen lagi, saya minta lagi yang bagus. Karena harusnya ini nih dihitung dulu untuk IP-nya. Gak bisa asal nembak 10, nembak 6. Kalau ngasal bisa aja IP yang udah kita masukin itu kita masukin lagi, itu jadinya dia nggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah udah masukin IP address, kita tes ngeping dari router 6 ke router 28 dan 2 berapa ini? 34. Dari router 6 aja deh. Yaitu satu ping 172
16.13.2 2. Benar kan IP-nya ini 172.16.13. Oh ya, berhasil. Terus ke 10. Nah, berhasil. Yang router 10 juga deh. Ping, sabar, panas bener nggak? Masih aman lah harusnya. Ping, sabar, kita geser dulu penanya. Kita ping 172.16.13.6. Berhasil. Terus kita ke 14. Berhasil juga. Oke. Kalau semuanya berhasil, kita lanjut untuk memberikan IS number-nya. Untuk IS number-nya di sini kali ini sebelum masukin IS number, kita akan menyimpan network yang akan diberikan IS number-nya agar perintah network max-nya itu aktif di BGP-nya, router itu harus punya root ke sebuah network tersebut di routing table-nya. Terus karena network itu /24 itu biasanya berasal dari OSPF internal. Jadi di sini saya akan membuatkan root-nya itu ke 0. Namanya 0. Jadi kita setting di router 6-nya adalah kita masuk ke config terminal, masukin IP root. IP root 172.16.1.0 255.255.255.000. Benar nggak tadi? 0-nya. Default root with gateway if not a point interface. Coba gini. Sepertinya sudah. Terus kita N, kita WR. Tapi if not point to point interface may impact performance. Ya mungkin nanti kita akan konsultasi. Kayaknya ini default root without gateway. Jadi default atau apa namanya tampilan awal ya. Atau awal dari sebuah perangkatnya itu, dari rootnya itu tanpa gateway tidak bisa, if not point to point interface may impact performance, mengakibatkan performance-nya. Tadi habis ngapain ya? Oh iya, sini juga ke router 10. Kita config terminal, kita masukin IP root 172.16.1.0 255.255.255.000. Itu sudah, kita N merah aja. Selanjutnya begitu juga pada router 28. Nah, config terminal, IP root 172.16.3.0 255.255.255.000. Terus kita lanjut ke router 234. Wah, nggak bisa dipencet karena ketutupan. Oke. Sini IP root 172.16.3.1 0 255.255.255.0 Terus kita N, kita WR. Baru kita masuk ke bagian ngisi IS number-nya. IS number-nya kita samain kayak yang ada di
topologinya. Aduh, harus buka dulu. Sabar. Ini. Terus kita perbesar. IC number-nya kita lihat baik-baik. Ya, untuk router 6 dulu ya, yaitu 111. Ini 111 kita masuk ke sini. Router. Nah, masuk ke terminal. Router BGP 11111. 5 apa 6 lagi? Sabar. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5. Oke. Kita masukin neckbone remote ke sabar ke seberang ini ke router 28 neckbone-nya sama ke sabar 13. Oh iya, sama ke router 34, terus baru dimasukin network-nya, yaitu kan tadi 172.16.1.0. Nah, di situ baru kita masukin. Tadi network-nya 172.16.13.2. Oh iya. IC number-nya dia beda ya kayaknya, atas sama bawah, yang router 28 sama 34. Ini yang 2 ini yang ke atas apa yang ke bawah? Sabar sih. Sabar, kita lihat dulu. Ini yang ke atas, ke router 28. Yang ini IP ini. Berarti remote AS-nya benar gak tapi dia 333. Benar. Berarti 1 2 3 4 5. Terus kita enter, terus kita masukin lagi neckbone-nya yang ke 2, yang ke 34 10 13 10. Remote AS-nya dia ini berapa lagi nih? Kayaknya ini 344 ini, sama kayak ini. Oh, ini 12222, ini 13444. Berarti kok yang sini dihapus. Berarti 3 1 2 3 4. Enter. Terus kita masukin network-nya yaitu 172.16.1.0 max atau MAC address-nya 255.255.255.0. Terus kita gak bisa NWR. Terus sabar. Kita lanjut yang ke router 10. Ini berapa jam ini? Wah, 1,5 jam, nggak apa. Alhamdulillah. Kita masukin router BGP-nya adalah, kalau yang ini tadi 122 ya, 122. Oke. 1 2 3 4. Kita enter, terus kita masukin network-nya yang sama kayak yang router 10, tapi dia masukinnya yang router 34 yang sebelah kanannya. Berarti network-nya 172.16.13.6. Remote AS-nya ini yang ke kanan ya. Sabar. Loh, kok hilang kursornya? Oh ini. Sabar, gak kelihatan. Oh iya, memang belum kelihatan. 10 6. Oh iya benar, 30. Bener gak sih ini? Sabar, geser dulu. Ya benar. Berarti 030 ini IP-nya ada yang
kita masukin yaitu 172.16.13.6. Terus kita remote AS-nya yang sebelah kanan itu tadi 344 ya, 34444. Terus kita enter, selanjutnya kita masukin yang ke router 28. Router 28 itu berapa? 14. Tadi yang ini 333. Oke. 333 tuh 234. Ininya tadi 14. Terus kita masukin networknya. Kok network 172.16.1.0 max address-nya 255 terus kita N, kita WR. Untuk pengecekan ping mungkin di part selanjutnya aja, karena sudah terlalu lama, takutnya tidak kuat. Sayangnya tidak kuat dan PC juga, laptopnya juga tidak kuat. Config terminal udah, router BGP jadi ya 3333. Benar kan? Oh iya benar. Networknya 172.16.13. Berapa ini yang sebelah? 1. Yang ini 13. 1 sama 13. Oke. 1 remote AS-nya. Aduh, pencet remote AS-nya 11111. Terus ke bawahnya 14. Remote AS-nya dia 1222, 1234. Aduh, salah meneh. IP-nya salah 13. Kok jadi 14? Nah, baru berhasil. Terus kita masukin network kita yaitu 172.16.3.0. Max address-nya 255.255.255.0 karena /24. Terus kita N, terus aduh, ya N. END, Allah END, Allah END, WR wis. Terus selanjutnya di router 34, config terminal, router BGP-nya 34444. Terus masukin IP address network-nya 172.16.13. Kita intip dulu yang ke kanan ini. Oh, yang ke kanan sini dulu. Ini 5, yang ini 9. Berarti kita masukin yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri itu tadi 1222. Berarti ininya kita masukin 5. Remote AS-nya 12234. Terus kita masukin lagi untuk yang ke atas, yang ke router 10 tadi 111. 39 1111. Nah, terus kita N. Aduh, salah. Belum ini kok. Sabar. Networknya belum. Router BGP 32334. Networknya 172.16.13. Bukan 3.0. Max-nya 255.255.255.0. Terus kita NWR. Terus kita tes ping ya. Dari root region 1 ke region 3.
Tapi dari mana? Kalau ping 13.2 berarti tadi itu ngarahnya ke oh berarti dari region 1 ke region 3. Berarti dari sini ke kanan. Kita coba. Ping 172 16 13.2. Berhasil. Kita coba dari sebelumnya yaitu router 1. TN, kita config terminal. Config terminal lagi, bukan dong. Ping 3172 13 kok 13 16 dulu 13 baru 2. Kita lihat dia nggak bisa. Terus kalau kita coba ke 6 berarti yang bisa cuman dari router yang sudah diterapkan BGP aja ya. Yang sudah diberikan AS number. Oke, untuk part keempat ini cukup segini dulu aja. Jadi kita sudah bisa membuat, oke kita tandai dulu deh. BGP. Nah, ini BGP. Nanti besok mungkin kita masih akan membuat sebuah BGP lagi dan juga region yang keempat. Supaya nanti untuk ke kanannya ini, untuk seberang ke kanannya ini agak lebih enak. Oh, enggak, jangan. Agak ribet. Ini harus pakai cross, sambungin lagi. Beresin ke kanan dulu deh kayaknya. Dari sini, visi, tersambung ke sini. Terus kita bikin VLAN 10, 20, 30 di dalam sini. Terus kita sambungin ke router. Oke. Mungkin cukup untuk video project pamungkas mata kuliah jaringan komputer 2 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.